Refactory itu punya standar yang tinggi dan resource di Refactory itu senior-seniornya oke-oke semua. Jadi kalian bakal Baik, teman-teman semuanya, di sini aku bersama Mas Ferdian. Mas Ferdian ini adalah salah satu jebolan peserta Inspiring Batch 6. Mungkin lebih enaknya kalau Mas Ferdian perkenalan langsung ya. Oke, perkenalkan nama saya Ferdian Rizaldi Gunanta. Di sini biasa dipanggil Ferdian. Saya berasal dari IPB 6 dan sekarang ini sebagai software engineer dan sebagai back end sebenarnya di sini. Kalau latar belakangnya itu sebenarnya jurusan mekatronika. Jadi mekatronika itu jurusan mekanik, elektro dan informatika. Lebih tepatnya itu jurusan di microcontroller atau misalkan di electrical engineering. Mau harus lemah atau harus kuat. Dan biasanya jebolannya itu ya bikin teknologi automation itu kayak bikin robot segala macamnya. Kenapa nih? Dan mungkin trigger utama tertarik dengan dunia informatika, terutama di pemrograman nih? Pertama kan waktu di jurusan kemarin, waktu jadi mekatronika itu emang kebanyakannya saya sendiri ngelakuinnya itu banyak nih programnya. Okay. Jadi tapi ya programnya di hardware. Jadi logiknya sama, cuman bahasanya aja beda. Jadi setiap beda mesin, beda merek, beda bahasa gitu kan. Kalau misalnya ada yang tahu mungkin ada namanya PLC kayak gitu. Nah, kenapa saya pindah? Karena mungkin ya, entah kenapa tuh selama ini di jurusan saya kemarin itu pekerjaannya itu pasti dapatnya tuh di luar Jawa. Dan passion saya di programming dan aku ngelihat juga kayaknya nih semua dari project yang kemarin-kemarin itu kayaknya ingin pabrik-pabrik tuh inginnya otomasi gitu kan. Nah dipikir lagi kalau misalkan makin kesini ada Gojek segala macam, kayaknya makin kesini juga orang-orang bakal sadar akan teknologi software gitu kan. Makanya dari situ mumpung selurus nih sama passion programming, jadinya aku pindah ke software. Awalnya itu udah kepikiran sih. Aku kalau mau masuk ke bidang ini yang switch career ya, berarti harus dari bawah kan. Yeah. Tapi kan kita tahu sistem di Indonesia itu kan butuh pengalaman ya. Yeah. Nah makanya gak mungkin nih aku tiba-tiba switch career terus daftar ke perusahaan lowongan gitu kan. Yeah. Jadi akhirnya aku mencari jalur bootcamp. Nah dari semua bootcamp pernah ikut gitu ya. Udah ngalamin semua bootcamp, akhirnya cuman Refactory yang menerima saya, karena di sisi lain juga mereka tidak pandang bulu lah, mau kamu jadi jurusan mana gitu kan, mau kamu asal jurusan hukum pun masuk gitu, mau umur berapa pun gitu kan. Value yang didapat selama masa IP sendiri apa sih dari Mas Ferdian? Banyak sih. Paling pertama itu mentalitas sama mindset kita sebagai software engineer. Kita tuh diajarkan untuk bisa owning terhadap kode kita. Itu paling penting juga sih. Terus yang kedua ya yang pasti ilmu ngodingnya sih. Karena aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Jadi masuk situ kayak bener-bener kayak nggak tahu apa-apa. Kayak misalkan ngoding aja tuh nggak tahu pakai framework apa. Ketika orang-orang tuh ngomongin framework tuh framework apa gitu kan. Jadi kayak di situ. Terus ketiga juga pengalaman tentang bekerja sama di software engineer dan bisnisnya tuh seperti apa software tuh gitu kan. Biasanya seperti apa, ngomong ke project manajernya, mau ngomong ke project lead itu seperti apa di software engineer, yang dimana kan di Refactory ini menurutku standarnya udah tinggi ya. Karena kan orang-orang di sininya pun yang udah seniornya tuh bener-bener yang udah melalang buana gitu kan, sampai ada yang keluar juga. Jadi kayak waktu aku di IP pun aku dapet itu gitu kan. Mungkin Mas Ferdian bisa kasih satu atau dua patah kata untuk mereka yang mungkin belum yakin ingin memulai belajar pemrograman ataupun ingin ikut bootcamp di Refactory sendiri. Oke. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang ragu ya, aku cuma mau ngasih tahu Refactory itu punya standar yang tinggi dan resource di Refactory itu senior-seniornya oke-oke semua. Jadi
apa namanya, kalian bakal dapat value yang besar di sini karena kalian akan diajari mindset yang benar. Karena orang-orang di sini itu benar-benar yang udah sampai tingkat internasional sebenarnya. Cuman ya memang masih kecil ya Refactory, belum ternotis. Cuman orang-orangnya udah oke semua di sini. Dan yang kedua itu Refactory itu orang-orang suportif. Nggak ada apalah istilahnya kalau zaman kerja itu sikut penyikut nggak ada di sini. Mungkin itu aja sih sharing-sharing kita di episode kali ini ya Mas Ferdian ya. Okay. Semoga sukses selalu dan jangan lupa tetap memberi manfaat buat orang lain. Oke.